Bayangin ada peradaban super canggih zamannya, penuh dengan seni, teknologi, dan kekayaan. Tapi, tiba-tiba, poof, hilang tanpa jejak. Begitulah kisah peradaban Minoa, salah satu peradaban paling misterius di dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mereka hancur karena bencana alam, perang, atau malah kutukan? Yuk, kita bahas bareng. Okay, let's go. Peradaban Minoa, yang berkembang pesat di Pulau Kreta sekitar 300-1100 sebelum Masehi, adalah salah satu peradaban paling maju dan makmur di dunia kuno. Mereka dikenal tidak hanya karena seni dan arsitekturnya yang luar biasa, seperti Istana Knossos yang megah, tetapi juga karena keahliannya dalam perdagangan maritim. Berkat posisi strategis mereka di tengah Laut Mediterania, orang-orang Minoa menjadi perantara penting antara peradaban besar seperti Mesir, Mesopotamia, dan daratan Eropa. Barang-barang Minoa seperti tembikar yang halus, perhiasan emas, dan tekstil berharga menjadi komoditas utama yang diperdagangkan. Mereka juga memperkenalkan teknologi dan gaya seni yang kemudian memengaruhi budaya lain di sekitarnya. Sistem perdagangan mereka yang efisien membuat Kreta menjadi pusat kekayaan. Dengan masyarakat yang relatif damai dan makmur dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan militeristik lainnya pada zaman itu. Namun, meskipun tampak tak terkalahkan, peradaban Minoa mengalami kehancuran mendadak yang masih menjadi misteri hingga hari ini. Ada beberapa teori utama yang menjelaskan jatuhnya peradaban ini. Teori pertama, dan yang paling banyak diterima, adalah bahwa peradaban Minoa hancur akibat bencana alam yang dahsyat, letusan gunung berapi Thera, yang sekarang dikenal sebagai Pulau Santorini. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1600 sebelum Masehi, dan para ahli sepakat bahwa letusan ini adalah salah satu yang paling besar dan destruktif dalam sejarah manusia. Daya ledaknya diperkirakan lebih besar daripada letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Bahkan ada yang mengatakan bahwa letusan Thera bisa jadi setara dengan ratusan bom atom yang meledak secara bersamaan. Dampak langsung dari letusan ini luar biasa. Gunung Thera meletus dengan kekuatan besar, memuntahkan abu vulkanik ke atmosfer hingga menyelimuti wilayah Mediterania. Abu ini jatuh di Pulau Kreta, rumah peradaban Minoa, dan merusak ladang pertanian yang menjadi sumber makanan utama mereka. Hujan abu membuat tanah tidak subur selama bertahun-tahun, mengganggu siklus panen, dan menyebabkan kelaparan di masyarakat. Selain abu vulkanik, letusan Thera juga memicu tsunami raksasa yang menghantam pantai-pantai Kreta dan kota-kota pesisir lainnya yang berada dalam jalur gelombang. Gelombang besar ini kemungkinan menghancurkan pelabuhan dan kapal-kapal dagang Minoa, melumpuhkan jalur perdagangan yang menjadi tulang punggung ekonomi mereka. Kota-kota pesisir seperti Amnisos dan Palai Castro, yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas ekonomi dan budaya, mengalami kehancuran besar-besaran. Efek letusan ini tidak hanya terbatas pada dampak fisik. Trauma yang dialami masyarakat Minoa setelah bencana ini kemungkinan besar mengguncang stabilitas sosial dan politik mereka. Peradaban yang sebelumnya damai dan makmur kini harus berjuang untuk bertahan hidup. Para pemimpin mungkin kehilangan otoritas mereka karena dianggap tidak mampu melindungi rakyat dari murka alam. Hal ini bisa saja memicu keruntuhan struktur sosial yang telah menopang peradaban Minoa selama berabad-abad. Selain itu, letusan Thera juga diduga memengaruhi iklim di kawasan Mediterania. Abu yang terlempar ke atmosfer menyebabkan penurunan suhu global sementara, menciptakan apa yang dikenal sebagai musim dingin vulkanik. Fenomena ini dapat memperparah kondisi pertanian yang sudah rusak, mengakibatkan kekurangan pangan yang meluas. Meskipun bencana ini tidak sepenuhnya memusnahkan peradaban Minoa, banyak ahli percaya bahwa hal ini melemahkan mereka secara signifikan. Dalam keadaan yang sudah rapuh akibat bencana alam, Minoa menjadi lebih rentan terhadap ancaman dari luar, seperti invasi peradaban Mykenae dari daratan Yunani beberapa abad kemudian. Para arkeolog menemukan bukti sekitar abad ke-15 SM, bangsa Mykenae mulai menguasai pusat-pusat kekuasaan di Kreta, termasuk Istana Knossos. Jejak budaya Minoa, seperti sistem tulisan linear A, mulai digantikan oleh tulisan linear B, yang digunakan oleh Mykenae untuk mencatat administrasi mereka. Bahkan seni dan arsitektur di Knossos mulai menunjukkan pengaruh Mykenae.
menandakan bahwa mereka telah mengambil alih dan menguasai wilayah tersebut. Namun, invasi ini bukan hanya soal kekuatan militer. Kehadiran Mykenai di Kreta juga menunjukkan strategi dominasi ekonomi dan budaya. Dengan menguasai Kreta, Mykenai dapat mengendalikan jalur perdagangan yang sebelumnya dikuasai oleh Minoa. Hal ini memberi mereka akses ke komoditas berharga seperti tembikar, perhiasan, dan sumber daya lain yang sebelumnya menjadi andalan Minoa. Perpaduan antara bencana alam dan invasi manusia ini menjadi kombinasi mematikan yang mempercepat keruntuhan peradaban Minoa. Letusan Terra mungkin menjadi pukulan pertama yang melemahkan mereka, tetapi invasi Mykenai adalah pukulan terakhir yang benar-benar menghancurkan mereka. Dalam sejarah, seringkali kehancuran peradaban tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan oleh serangkaian kejadian yang saling berkaitan. Meskipun demikian, warisan Minoa tidak sepenuhnya hilang. Banyak elemen budaya mereka, termasuk seni, teknologi, dan mitologi, diwariskan kepada bangsa Mykenai dan kemudian menjadi dasar bagi peradaban Yunani kuno. Dengan demikian, meskipun Minoa hancur sebagai peradaban mandiri, jejak mereka tetap hidup dalam budaya Mediterania yang lebih luas. Meski kita nggak tahu pasti apa yang benar-benar terjadi, satu hal yang jelas, Minoa meninggalkan warisan besar, dari seni sampai mitologi. Bahkan, gaya hidup mereka, seperti sistem sanitasi dan budaya maritim, jadi inspirasi buat peradaban setelahnya. Tapi, rasa penasaran soal bagaimana mereka hancur, masih jadi misteri yang bikin orang-orang terus mencari jawabannya. Menurut kalian, apakah peradaban Minoa hancur gara-gara bencana alam, perang, atau ada alasan lain yang belum kita temukan? Dapat kalian di kolom komentar ya. Kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita sejarah lainnya.